kita mulai kelas pada hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, sebelum masuk ke materi, Ibu absen terlebih dahulu ya. Rika Lutfiana Sari, Hadir Bu. Opela Putri Salsabila, Hadir Bu. Cahaya Anistia, Hadir Bu. Dian Paranita, Hadir Bu. Fitri Wulandari. Ada nggak Bu? Kemana dia? Enggak tahu Bu, mungkin izin. Tapi tidak ada keterangannya ya, jadi Ibu alfakan. Oke, jadi ada yang sudah tahu materi hari ini kita akan belajar mengenai apa? Ekologi hewan. Oke, benar ya. Kita akan belajar mengenai ekologi hewan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, anak-anak harus mengetahui kompetisi dasar dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu, peserta didik mampu menjelaskan konsep dasar dari ekologi hewan. Peserta didik mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi hewan dan juga lingkungannya. Nah, di sini kita lebih fokus ke poin nomor 2. Jadi diharapkan untuk konsep-konsep dasar dari ekologi hewan anak-anak semua sudah mempelajari di rumah karena materinya sudah Ibu bagikan ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu ada 2. Yang pertama, memahami konsep dasar ekologi hewan, dan yang kedua itu mengetahui faktor-faktor lingkungan yang membatasi organisme. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada yang tahu ini fenomena apa? Ya, silakan ya. Benar. Nah, ini salah satu upaya hewan itu beradaptasi dengan lingkungannya. Kalau di sini tuh ada seekor burung di mana dia beradaptasi dengan perubahan iklim yang terjadi di lingkungannya. Hewan itu memiliki respon terhadap lingkungannya. Contohnya tadi seperti burung tadi, dia beradaptasi langsung ke dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, di sini ada gambar, di mana gambar ini merupakan fenomena burung itu mati bersama-sama di dalam suatu wilayah. Ada yang tahu penyebab terjadinya burung ini mati secara bersamaan? Oke, Rika silahkan. Jadi bisa jadi burung itu mati secara bersamaan karena faktor lingkungan, mungkin dari suhu, iklim, dan juga faktor lain atau makanan juga bisa jadi. Oke, itu sudah lengkap ya yang dijawab sama Rika. Nah, karena populasi itu beradaptasi, baik adaptasi morfologi, fisiologi maupun perilaku, sehingga dia akan lestari. Sedangkan jika tidak mampu beradaptasi baik secara morfologi maupun fisiologi, dia akan mati gitu. Nah, karena tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Nah, ini tadi yang mempengaruhi kenapa dia tidak sesuai dengan yang dibutuhkan itu karena faktor-faktor lingkungan sebagai faktor pembatas. Seperti yang dikatakan sama Rika tadi, yaitu ada suhu, kadar garam, kelembapan, maupun sumber makanannya. Oke, di sini ada video. Di mana video ini berisi tentang fenomena ratusan burung mati. Jadi silakan disimak karena video ini merupakan acuan kalian untuk mengisi LKPD yang akan diberikan. Oke, ini kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, ratusan burung pipit mendadak mati dan berjatuhan di sekitar halaman belakang Balai Kota Cirebon, Jawa Barat. Ratusan burung pipit ini mendadak dan berjatuhan di sekitar halaman belakang Balai Kota Cirebon, Jawa Barat. Fenomena ini mengejutkan para aparatur sipil negara dan semua orang di Balai Kota Cirebon. Fenomena burung pipit berjatuhan membuat area Balai Kota Cirebon yang diguyur hujan dipenuhi oleh bangkai burung. Namun sebagian burung yang berjatuhan masih ada.
Belum diketahui secara pasti penyebab burung pipit berjatuhan. Tim medis veteriner dari lab kedokteran setempat ini masih melakukan pemeriksaan lanjut untuk mengetahui Masih berhubungan tersebut ya, memang ada beberapa penyebab atau dugaan sementara, misalnya apakah kemudian ini keracunan, tapi kalau keracunan itu proses toksifikasi tentu memakan waktu ya untuk sampai pada tingkat mortalitas atau kematian. Apa kemudian terkait dengan cuaca atau iklim? Nah itu masih menjadi atau pertanyaan mungkin juga. ada obat-obatan yang sedang digunakan oleh salah satu warga untuk menyerang makhluk lainnya gitu dan juga berdampak kepada ini. Tunggulah Ya. investigasi dari tim medis. Oke, sekarang kita masuk ke pembagian kelompok dari hasil video tadi. Silahkan anak-anak semua mengerjakan LKPD di mana itu akan membagi atas dua kelompok. Yang pertama itu ada kelompok 1, Opel sama Rika. Kelompok 2 ada Ani sama Dian. Silahkan dikerjakan ya. Ibu kasih waktu 10 sampai 5 menit. Udah Bu? Sudah ya? Ya. Oke, kelompok Anis. Aduh, cepat sekali. Sebelum kita masuk ke presentasi hasil dari yang kalian sudah cari, kita breaking terlebih dahulu untuk pengumpulan sebelum kita masuk ke presentasi materi, kita akan breaking dulu untuk pelatih konsentrasi anak-anak semua nih, apakah sudah kembali berkonsentrasi atau belum. Oke, kalau begitu silakan berdiri terlebih dahulu. Oke, Ibu kasih tahu dulu ya breakingnya itu gimana. Nah, nanti kan kalau misalkan Ibu bilang kepala, tapi Ibu nunjuknya hidung nih. Nah, kalian harus ikutin sesuai yang apa Ibu ucapkan dan bukan yang Ibu lakukan. Sudah paham? Paham, Bu. Oke, kita mulai ya. Ya, Bu. Tangan. Ayo, tangan, ayo. Mulut. Mata. Perut. Kaki. Kaki loh. Ini kaki, Bu. Ini lutut. Ini kaki. Sepertinya belum konsentrasi ya. Kita ulang sekali lagi nih. Kepala. Oke, sudah konsentrasi semua. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, silakan duduk kembali. Kita mulai dari kelompok 2 dulu karena dia tadi yang duluan. Sudah bersemangat juga, silakan. Kami dari kelompok 2, yaitu dengan saya sendiri, Dian Paramita, dan rekan saya Cahaya Anistia, akan membacakan hasil diskusi dari kami. Yang pertama, yaitu informasi yang didapat adalah burung mati secara bersamaan dikarenakan faktor lingkungan yang ada di sana. Nah, akar permasalahannya yaitu burung mati secara bersamaan. Nah, solusi yang kami berikan yaitu mengurangi polusi dan penggunaan bahan kimia berbahaya di sekitar area burung dan melakukan konservasi dan perlindungan alami pada burung. Oke, Oke, terima kasih ya untuk kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 1, silahkan. Baiklah, kami di sini dari kelompok 1 dan saya sendiri Opela dan rekan saya Rita. Nah, di sini informasi yang didapat yaitu kematian populasi burung
burung dari satu daerah yang diakibatkan karena cuaca yang tidak stabil. Nah, akar masalahnya yaitu burung yang mati secara bersamaan. Solusinya yaitu dalam hal ini kita sebagai manusia dapat menjaga lingkungan terutama dalam produksi karbon, karena itu dapat mempengaruhi suatu iklim yang ada di lingkungan kita. Oke, terima kasih ya untuk kelompok 1, silakan duduk. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, jawaban dari anak-anak semua itu sudah sangat bagus-bagus semua. Kita masuk ke kesimpulan dari materi ini. Nah, sebelum ibu yang menyimpulkan, ada yang bisa menyimpulkan terlebih dahulu? Saya, Bu. Oke, silakan Dian untuk menyimpulkan apa sih inti dari materi yang kita dapat dari hari ini. Kesimpulannya yaitu faktor yang mempengaruhi ekologi seekor burung memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana makhluk ini berinteraksi dengan lingkungannya. Pertama-tama, habitat menjadi faktor kunci yang mempengaruhi ekologi burung, termasuk ketersediaan tempat bertelur, mencari makan, dan berlindung. Faktor iklim juga berperan penting seperti suhu, curah hujan, dan musim yang dapat mempengaruhi perilaku migrasi, reproduksi, dan pola makan burung. Kemudian selanjutnya, ketersediaan sumber daya seperti makanan dan air juga mempengaruhi kelangsungan hidup dan perkembangbiakan burung dalam lingkungannya. Nah, gangguan manusia seperti deforestasi, polusi, perubahan iklim, dan fragmentasi habitat menjadi faktor yang semakin mempengaruhi ekologi burung secara negatif. Dengan merenungkan faktor-faktor ini, kita dapat memahami pentingnya menjaga keberagaman habitat dan mengurangi dampak negatif aktivitas manusia terhadap lingkungan untuk melindungi keberlangsungan hidup burung dan ekosistem tempat mereka hidup. Oke, benar sekali ya apa yang disimpulkan oleh Dian tadi. Jadi hewan ini dia hidup itu memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi hewan itu dengan lingkungannya. Nah, betul tadi yang dikatakan Dian, intinya itu faktor-faktor yang mempengaruhi itu ada secara internal maupun eksternal. Mungkin sekian materi dari hari ini. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, jika tidak ada, semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami anak-anak semua. Sebelum menutup langsung dari sebelum menutup pelajaran. Oke, sebelum menutup pelajaran hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, terima kasih. Sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.